Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin saya screen untuk kita semua. Saya ada PowerPoint. Saya harap supaya kamu boleh melihat semua itu. Dan kalau kamu dapat melihatnya sangat bagus sebab selain kamu boleh mendengar suara saya, kamu boleh melihat PowerPoint yang ada yang saya sediakan. Tema ini adalah kesetiaan dan saya ingin membaca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Roma 3 ayat 3 dan ayat 4 sebenarnya, minta maaf. Oke. Roma 3 ayat 3 dan ayat 4. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat 4, sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila saya coba cari cerita atau peristiwa yang berkaitan dengan kesetiaan, yang khususnya ada kaitan dengan manusia, kesetiaan yang manusia tunjukkan kepada seseorang atau kepada satu pihak atau satu benda atau sebagainya, saya tidak sempat mencari, saya tidak menemukan apa-apa cerita, peristiwa atau catatan. Mungkin karena penyelidikan atau riset saya tidak terlalu meluas. Tapi saya melihat ada satu cerita, kisah benar yang berkaitan dengan kesetiaan dan mengejutkan saya sebab kesetiaan ini diambil dari satu cerita yang mana kisah benar ditunjukkan atau bukan dilakonkan tetapi diambil dari kisah seekor anjing. Anjing dia berasal dari Jepun atau di Jepang, dan nama anjing ini adalah Hisako. Saya tak tahu macam mana mau sebutlah nama dia punya anjing ini ya. Tapi kamu boleh Google itu. Ini berlaku 10 November pada tahun 1923. Wah, ini sudah sangat lama anjing itu, dan sampai 8 hari bulan Mac sampai 1935 anjing ini menunjukkan kesetiaan kepada tuannya walaupun tuannya sudah meninggal. Saya tak cerita panjang tentang anjing ini, tapi anjing ini disebut bukan hanya di Jepun, tapi hampir di seluruh dunia, dan ramai orang mengambil cerita ini apabila mereka bercerita tentang kesetiaan, apabila mereka mengajar tentang kesetiaan, apabila mereka sharing tentang kesetiaan. Dan saya percaya kita sebagai orang Kristen pun boleh melihat kalau anjing yang tidak punya roh, tidak punya jiwa, bagaimana boleh menunjukkan kesetiaannya kepada tuannya walaupun tuannya sudah meninggal. Kenapa kesetiaan itu, cerita tentang kesetiaan atau value tentang kesetiaan, pengalaman tentang kesetiaan, mengapa bukan datang dari manusia? Itu pertanyaan saya apabila saya membaca keseluruhan cerita tentang anjing yang setia ini dari Jepun. Dan saya tak boleh membuat apa-apa kesimpulan karena itu adalah kesimpulan kita sendiri nanti, mengapa manusia bukan cerita dari seorang manusia tentang kesetiaan, sebaliknya datang dari seekor anjing. Bagi saya secara pribadi, jawaban saya secara pribadi untuk diri saya sendiri adalah sebab kita selalu tidak setia. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesetiaan adalah
saya minta maaf kalau perkataan atau penggunaan perkataan solid ini tak sesuai ya, tapi inilah yang saya mau letak. Oke. Kesetiaan adalah solid, tidak berubah-ubah. Ia tak berubah-ubah seperti setengah atau kurang setia atau eh, hampir setia, tidak ada istilah macam itu. Setia ialah setia. Jadi kesetiaan itu hanya dua pilihan. Kau setia atau tak setia. Jadi itu adalah hal yang saya ingin kongsikan. Allah adalah setia, meskipun kita tak setia, Allah tetap setia. Firman Tuhan yang saya baca sebentar tadi berkata di dalam ayat 3, apakah kesetiaan Allah itu dipengaruhi oleh kesetiaan kita? Dan ayat 4 berkata, tidak. Maksudnya, meski manusia tidak setia, meski manusia tidak ada respon, manusia tidak ada kerinduan, keinginan terhadap kesetiaan Allah, Tuhan tetap setia. Saya juga coba cari di dalam Alkitab, di mana satu cerita tentang apakah Allah kurang setia, apakah Tuhan mengurangkan kesetiaannya apabila ada umatnya yang tidak setia. Tidak ada yang ditemukan. Tuhan tetap setia. Dan kalaupun nanti Tuhan dihakimi tentang kesetiaannya, firman Tuhan berkata dalam ayat 4, dia akan menang dengan penghakiman itu. Sebab itu adalah sifat Tuhan, sifat Allah, setia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa saya ingin membawa kita melihat tentang setia? Sebab tahun lepas adalah tahun di mana kita berdepan dengan kesan atau pandemik yang sangat berpanjangan sampai hari ini. Dan saya secara pribadi saya melihat, wow, ini betul-betul ujian kesetiaan saya terhadap Tuhan dalam apapun situasi. Sebab kalau tidak, manakah mungkin keadaan ini begitu mencabar sekali. Pandemik hanya bertujuan untuk memunculkan kesetiaan kita yang solid di hadapan Tuhan, yang tidak berubah-ubah dalam semua hal. Oke. Nah, kita akan mulai dari bawah. Kesetiaan membawa kita lebih dekat dengan Allah. Ini penting. Kenapa saya mau jelaskan ini? Sebab saya tak mau melihat atau saya tak mengajar satu pengajaran di mana kesetiaan itu berbaloi sebab ada untungnya dalam hal material dan sebagainya. Tidak. Oke, saya mau supaya Anda perhatikan, kesetiaan membawa kita lebih dekat dengan Allah. Dan kemudian kedekatan kita dengan Allah membuat kita mengenal Tuhan lebih dalam. Ini sangat penting. Kita tak boleh kenal Tuhan, kita tak boleh mengerti jalan-jalan Tuhan, kita tidak boleh dan tidak dapat mengenal kehendak dan rencana Tuhan tanpa kita setia kepada Tuhan terlebih dahulu. Sebab itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mau supaya kita mengerti kesetiaan itu, iman itu, kepercayaan itu seerti dan juga perihal tentang kesetiaan membawa kita sebenarnya lebih dekat kepada Tuhan. Ini yang kita perlu. Sebab bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Jadi kita mengenal Tuhan sebab kedekatan kita dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan itu sebab karena kesetiaan kita. Kemudian pengenalan kita akan Tuhan yang dalam itu, yaitu pengenalan kita yang dalam kepada Tuhan, membuat kita lebih intim dengan Tuhan dan kita menikmati cinta kasih Bapa. Wah, ini kemuncaknya. Mungkin waktu saya memikirkan perkara ini, mempertimbangkan dan mengambil kira banyak pengalaman, situasi yang saya alami, saya lebih menekankan tentang pengenalan akan Tuhan yang dalam dan yang membuat kita lebih intim dengan Tuhan itu adalah menikmati cinta kasih Bapa.
Sebab kenapa? Karena kita berdepan dengan satu ajaran yang mungkin benar, tapi tidak sehat. Oke, macam mana saya mau jelaskan? Pengajaran yang mungkin alkitabiah, tapi tidak eh, tidak 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 sesuai atau tidak ya saya susah mau jelaskan bagaimana, yaitu ajarannya adalah seperti ini. Kalau kita setia, nanti segala segala sesuatu Tuhan sediakan. Ini bahaya bila kita katakan, bila kita setia kepada Tuhan, taat, maka segala sesuatu Tuhan akan sediakan. Memang ini benar, saya coba cari dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, buat research, buat penggalian firman Tuhan, di mana ada cerita, di mana ada ajaran, di mana ada statement dari mana-mana para nabi atau rasul tentang kesetiaan, yang boleh kita pikir seperti, oleh sebab kamu setia, kamu akan mendapat begini banyak uang, harta, apalagi dan sebagainya. Nanti saya akan membawa kita lihat di slide yang terakhir, ada di dalam Alkitab di mana oleh sebab kesetiaan kamu, kata Tuhan Yesus, oke, dalam perumpamaannya. Tapi nanti supaya kita tak keliru, saya akan jelaskan itu nanti. Yang sangat penting adalah sekarang kesetiaan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan membawa kita mengenal lebih dalam kepada Tuhan. Pengenalan kita akan kepada Tuhan itu membuat kita lebih intim dengan Tuhan dan kita menikmati cinta kasih Bapa. Kesetiaan, ada 4 gaya hidup orang yang setia. Itu terdapat di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacanya dalam catatan khotbah saya dalam PowerPoint ini. Saya menggunakan bahasa Indonesia terjemahan baru. Saya akan membaca pagi ini dalam bahasa Alkitab EVB, Alkitab versi Bonia. Oke, sebab dalam penjelasan saya lebih banyak merujuk kepada bahasa Indonesia terjemahan baru. Saya akan baca dalam EVB, oke, Alkitab versi Bonia. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang zalim, atau berdiri di jalan orang berdosa, atau duduk di kerusi orang yang mengejek. Tetapi dia bersukacita dengan hukum Tuhan dan merenungkan hukumnya siang dan malam. Dia seperti pohon ditanam di tepi pengairan yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan daunnya tidak layu. Apa saja yang dilakukannya berjaya. Tidak demikian orang zalim. Mereka seperti sekam yang dilayangkan angin. Oleh itu, orang zalim tidak akan bertahan dalam penghakiman. Begitu juga orang berdosa dalam perhimpunan orang benar. Karena Tuhan menaungi jalan orang benar, tetapi jalan orang zalim akan binasa. 4 gaya hidup daripada pembacaan ini, kita akan temukan kurang-kurangnya 4 gaya hidup orang yang setia. Mari kita lihat. Yang pertama, tidak menduakan Tuhan. Ingat, ada piramid yang sebentar tadi saya sampaikan kepada kita. Anda boleh bayangkan kita berada di paling bawah sekali. Kita baru mau setia, oke? Kita mau dekat-dekat dengan Tuhan oleh sebab kesetiaan kita. Tapi tiba-tiba kita menduakan Tuhan. Bagaimana kalau itu terjadi? Jangan, karena seorang yang setia adalah orang yang tidak menduakan Tuhan. Ayat 1, di dalam ayat 1 itu berkata, berbahagialah orang, dalam bahasa Indonesia, kalau EVB, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang zalim, atau berdiri di jalan orang berdosa, atau duduk di kursi orang yang mengejek. Berbahagialah orang yang setia, yang tidak mendengar nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencomooh, kata firman Tuhan. Orang yang fokus dan
setia tidak akan menduakan Tuhan dalam hidupnya. Saya ingin cerita satu cerita. Satu masa saya driving petang, karena mau cepat-cepat driving, tujuan saya adalah untuk pergi ke Dewan Badminton, main badminton. Masa saya sudah sangat suntuk, saya tahu di Dewan itu sudah kawan-kawan saya sudah mulai bermain, tapi jalan itu jam. Lalu dalam jam-jam begitu, datanglah orang, ya ke teman-teman, orang India khususnya, pergi beritahu setiap kereta yang berbaris itu termasuk saya, dan saya pun tanya, bro, apa yang buat dia jam? Sepatutnya jalan ini tidak jam. Dia cakap, ada jentera berat mau masuk kuil. Harap jangan cerita ini kepada orang lain. Dia cakap, ada jentera berat mau masuk kuil. Jadi bila dia masuk, ini jalan sudah lurus, sudah oke, dia cakap. Oke. Saya tanya dia, kenapa jentera berat itu mau masuk kuil? Ya, itu jentera berat mau ambil itu patung keluar sebab kami mau tukar patung baru. Jarang-jarang berlaku. Dan saya, sebab dia berdiri dekat dengan tingkap kereta saya. Kenapa mau tukar itu patung? Dia cakap, itu tidak ong lah. itu patung tidak bawa banyak berkat. Lebih kurang macam itulah. Jadi mau tukar baru. Saya oke saja dengar tuh cerita, tapi selepas sekian lama saya ingat cerita itu. Kalau ini berlaku kepada orang Kristen, lucu tapi sangat mengerikan. Anda boleh bayangkan orang Kristen bila-bila saja, susah lah ini Tuhan Yesus ini tak jawab doa saya mau tukarlah dengan Tuhan lain. Kalau itu berlaku, wow, mengerikan. Mereka belum mengenal Tuhan, mereka belum cinta dengan Tuhan sebenarnya. Mereka hanya ambil status itu sebagai status Kristen itu saja. Karena awalnya, karena mereka tidak setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menduakan Tuhan. Meskipun hal ini banyak berlaku, yang hampir mirip dengan cerita tentang yang saya cerita tadi, itu banyak berlaku. Tetapi walaupun ini berlaku untuk kita, saya mendorong kita. Apalagi start 2021, start saja kita ada PKP. Kemudian sudah PKP, proklamasi darurat lagi. Wah, ada 2 KO yang datang untuk kita. KO tangan kiri, KO tangan kanan. Jadi kita belum sempat jatuh sebab tumbukan tangan kiri dari PKP sudah datang. Beberapa jam sesudah itu darurat lagi. Dan itu benar-benar mengejutkan kita, membuat kita pikir banyak perkara. Bagaimanalah pekerjaan saya, bagaimanalah keluarga saya, bagaimanalah anak-anak saya. Sudah tentu kalau PKP mereka mesti belajar online. Saya hanya ada 1 handphone, anak saya 2 orang, macam mana mereka belajar. Mungkin itulah yang bermain di pikiran kita. Pada masa yang sama, kita banyak melihat ada banyak hal-hal yang berlaku di luar yang menakutkan kita. Tapi saya mendorong Anda, dalam situasi seperti ini, jangan menduakan Tuhan. Yang kedua, gaya hidup yang kedua, yaitu melakukan firman Tuhan. Ini di ayat yang kedua. Ayat kedua, tetapi dia bersukacita dengan hukum Tuhan dan merenungkan hukumnya siang dan malam. Orang yang setia adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Di dalam kitab Ibrani berkata, jangan mendengar saja, jangan mendengar saja, tetapi jadilah pelaku firman Tuhan. Jangan mendengar. Sebab bila kita mendengar, of course, kita menerima, kita memahami. Tetapi melakukan itu sangat penting. Kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan itu, besok-besok pengetahuan kita akan hilang. Atau sesudah itu kita lupa. Sebab kita selalu lupa hal-hal yang tangan kita sendiri
tidak terlibat, atau mulut kita, atau kaki kita, atau tindakan seharian kita tidak klaim apa yang kita ketahui, terutama kebenaran firman Tuhan. Jadi kita step by step mulai melakukan hal yang kecil supaya kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Banyak yang perlu kita lakukan, dan mungkin kita rasa, wow ini berat lah, pastor ini terlalu berat untuk saya. Saya sibuk bekerja, apalagi pekerjaan saya balik jam 10 malam, turun jam 6 pagi, masih gelap, balik sudah gelap, susah saya mau buat perenungan firman Tuhan, dan sebagainya. Sebenarnya hal seperti ini tidak lagi terlalu mencabar, sebab kita di mana-mana. Handphone kita ada Alkitab, ada yang boleh kita baca, ada Alkitab yang kita boleh dengar, ada juga Alkitab yang kita boleh lihat dalam bentuk video. Jadi, melakukan firman Tuhan, itu merenungkan dan melakukan, itu sudah tidak ada cabaran yang terlalu berat. Oke? Jadi saya mendorong Anda, bagi Anda yang pernah join SMY, pasti Anda tahu apa yang Anda perlu lakukan. Bagi saudara-saudari yang mungkin belum pernah join SMY, yang akan datang ini, saya mendorong Anda, joinlah. Sebab nanti Anda akan belajar bagaimana Anda merenungkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, gaya hidup yang ketiga bagi seorang yang setia adalah hidupnya ada pertumbuhan. Wah, ini menarik dan ini sangat penting. Oke. Nampaknya kita sudah berada di kesetiaan tadi, level paling bawah di piramid yang sebentar tadi. Kita sudah berada di level yang kedua, yaitu kita sudah mulai kenal Tuhan, kita sudah mulai menunjukkan pertumbuhan, dan ayat 3 ini sangat penting. Dan saya pegang ayat 3 ini sebagai KPI. KPI saya lupa lah. Macam ya KPI, mungkin kamu semua paham lah apa maksudnya. KPI untuk saya sendirilah di depan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi pengairan, di aliran air, kata firman Tuhan, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan daunnya tidak layu. Situasi PKP dan pandemik dan darurat ini adalah masa, boleh kita gambarkan sebagai masa yang sangat kering. Air mungkin sudah mulai kering, sumber-sumber kita mulai mengecil, bahkan ada mungkin yang sumbernya sudah tertutup. Dan mungkin ada di antara kita yang mungkin sudah dapat message dari majikan kita, tiada kerja, tiada gaji loh. Lebih kurang macam itulah message itu. Dan kita rasa dan kita mulai lihat aliran air itu sudah mengecil dalam hidup kita. Tetapi dalam hal ini, jangan sekali-kali menduakan Tuhan. Terus melakukan firman Tuhan dan tunjukkan ada perubahan pertumbuhan dalam hidupmu. Sebab sumber yang terhad, sumber yang mengecil, atau sumber yang sudah tertutup, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kita lihat sekarang nampaknya sangat mencabar. Tapi di sebalik semuanya itu, bagi Tuhan ada maksud supaya kita lebih setia di hadapan Tuhan. Jadi hidupnya ada pertumbuhan. Dalam cabaran seperti ini, saudara kasih Tuhan, kita menunjukkan pertumbuhan. Jadi kita boleh melihat pertumbuhan bukan sekedar kelihatan secara jasmani, tubuh badan dari kurus jadi gemuk, tidak, itu bukan itu maksud saya, itu bukan sebenarnya tujuan. Tetapi hidupnya ada pertumbuhan secara rohani. Termasuk fisikal juga, oke, tidak masalah. Mungkin dulu kita tidak punya apa-apa, tapi sekarang kita ada sesuatu yang oleh sebab karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Itu oke. Dan juga kerohanian. Dulu nyanyi kita pun tak pandai.
Orang lurus-lurus nyanyi, bila kita join tak dapat ikut juga. Oke, tapi sekarang sudah jadi worship leader, begitu. Sudah boleh menyanyi. Dulu tak pandai main musik, atau mungkin pandai main musik, tapi lagu-lagu yang bukan ke arah kepada Tuhan pandai. Ada orang macam itu. Tapi bila di gereja dia langsung tak boleh main gitar atau main musik dengan lagu-lagu pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ada orang yang seperti itu. Dan ada orang yang langsung tak pandai main musik, tapi bila dia mulai belajar dan bermusik untuk memuji dan menyembah Tuhan, wah, ada pertumbuhan. Atau yang lebih hebat lagi, mungkin tak pandai khotbah, tapi sekarang jadi pengkhotbah yang sangat baik di kelompok sel, di keluarga, atau mungkin dalam pertemuan-pertemuan ibadah di gereja. Dan waktu kamu datang di SIB Serdang, orang mungkin lihat kamu sangat asing dan sebagainya, tapi sekarang kamu adalah seorang pemimpin. Sekarang kamu adalah seorang yang sangat setia, atau kamu sangat terbukti dalam hal kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan di gereja. Itulah gaya hidup yang ketiga. Dan yang keempat, ini yang terakhir, kesetiaan. Orang yang setia adalah orang yang bertahan dalam pencobaan. Last year ada pencobaan yang besar untuk setiap kita, yaitu pandemik. Dan tahun ini masih dilanjutkan, meskipun sudah ada vaksin, tapi tidak tahu bila vaksin itu betul-betul dibuat atau dilaksanakan. Kita perlu bertahan dalam pencobaan. Pencobaan bukan semata-mata dalam hal sakit penyakit, tapi dalam hal kuasa kegelapan, roh jahat. Ayat 4 dan ayat 5 saya ingin membaca. Tidak demikian orang zalim, mereka seperti sekam yang dilayangkan angin. Oleh itu orang zalim tidak akan bertahan dalam penghakiman, begitu juga orang berdosa dalam perhimpunan orang benar. Ini adalah lawan daripada orang yang setia, yang bertahan dalam pencobaan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kesetiaan Tuhan itu tidak akan berubah. Jadi, meskipun kamu dalam keadaan dicobai dalam hal keuangan, sebab pekerjaan mungkin sudah tidak ada, Tuhan berkata, pencobaan ini tidak melampaui kekuatanmu. Maksudnya adalah masih ada hikmat yang perlu kita guna untuk mengatasi keadaan atau pencobaan ini. Dalam keadaan mungkin kita diuji dengan sakit penyakit. Beberapa jemaat kita SIB Semenanjung yang saya boleh sahkan sebagai yang positif dalam COVID-19. Okay. Itu cabaran yang besar untuk mereka. Of course saya tidak akan melawat, sebab saya terus terang, saya pun bukan kebal dengan sakit penyakit seperti itu. Tetapi dalam hal ini saya mendorong mereka, yaitu tetap bertahan, tetap percaya kepada Tuhan, usahakan apa yang patut diusahakan. Jadi dalam hal lain, dalam hal pekerjaan, dalam hal hubungan, dalam hal masalah keluarga, dan sebagainya, Tuhan berkata, pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Yang bezanya, di masa pencobaan itu, kita mau tetap setia kepada Tuhan, atau kita mau give up, atau berundur, atau berputus asa. Itulah yang membezakannya nanti. Sebab bertahan dalam pencobaan bukan maksud surrender dengan pencobaan itu. Buatlah apa saja yang kamu suka terhadap saya. No, itu bukan maksudnya. Bertahan dalam pencobaan adalah kita menggunakan hikmat dari Tuhan. Bagaimana kita boleh mengatasi pencobaan itu. Itulah yang saya ingin kongsikan kepada kita. Ada 4 gaya hidup orang yang setia, dan saya mau supaya Anda perhatikan ini. Hasil dari akhir, atau hasil akhir dari kesetiaan bukanlah semata-mata berkat fisikal atau material, tetapi segala kemurahan Tuhan. Apakah maksud kemurahan Tuhan? Segala kemurahan Tuhan itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
adalah terlalu besar untuk kita jelaskan. Termasuklah keselamatan jiwa kita, termasuklah hidup kita hari ini, nafas kita hari ini. Kita masih segar, kita masih boleh melihat keluarga, melihat anak. Itu kemurahan Tuhan. Kita masih ada SIB Serdang, kita masih ada pastor, kepimpinan gereja yang kita boleh call, yang kita boleh antar message bila kita ingin sharing sesuatu. Itu kemurahan Tuhan. Kita masih ada jiran-jiran yang sekampung dengan kita barangkali, yang support satu dengan yang lain, yang mendukung kita, yang membawa kita, yang mengingatkan kita, atau mengingat kita di dalam setiap doa mereka. Itu adalah kemurahan Tuhan. Anda bayangkan, Anda berada di Semenanjung, satu orang pun tiada yang kenal kau adalah orang Sabah. Orang-orang Sabah pun tidak menganggap kamu orang Sabah. Contoh, wow, asingnya kita kan. Tetapi oleh sebab kemurahan Tuhan, kita masih ada community yang percaya kepada Tuhan, community gereja, community yang mau support satu dengan yang lain. Jadi kesetiaan jangan fokus kepada harta, material, dan sebagainya. Kesetiaan adalah kemurahan Tuhan. Ujung dari kesetiaan itu adalah ada kemurahan Tuhan. Nanti kamu boleh baca itu Roma 11 ayat 30. Oke. Lukas 19 ayat 17. Yesus memberi satu perumpamaan tentang 5 orang hamba. 3 orang hamba. Kemudian datanglah hamba yang pertama itu, dia melakukan pekerjaannya sangat baik. Dan Yesus berkata dalam perumpamaan itu, "Hai hambaku yang setia, sebab kamu setia dengan perkara yang kecil, saya memberikan kekuasaan kepada kamu." Perhatikan, hanya di ayat ini ada perkataan, "Sebab kamu setia, aku memberikan kekuasaan." Satu tanggung jawab. Padahal apa yang berlaku dalam cerita ini, yaitu cerita tentang talenta. Seorang hamba yang setia dengan talenta yang kecil itu, dia menguruskan talenta, dia mengelolakan talenta atau harta itu, atau uang itu. Kemudian ada untung, ada profit daripada pengelolaan yang dia buat, daripada uang yang dipercayakan kepadanya. Dan dalam cerita perumpamaan itu, Yesus berkata, "Hai hambaku yang setia, sebab kamu setia kepada perkara kecil, aku memberikan kekuasaan kepada kamu." Dalam pikiran saya, wah, dia sudah untung, mah. Kenapa tak beri ganjaran dalam bentuk uang saja? Kenapa tidak beri ganjaran dalam bentuk dia untung, contohnya untung 10.000, kemudian bagi ganjaran dia 3 kali ganda, yaitu 30.000. Itu kan ukuran dunia, itu dunia punya style, mah. Kan ada bonus lah dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata tidak. Bukan itu yang Tuhan mau. Bila kita setia, di ujung kesetiaan itu, cinta kasih Tuhan. Kemudian di dalam ayat ini, ayat 17, aku memberi kekuasaan, yaitu Tuhan meletakkan ada tanggung jawab yang besar. Ada tanggung jawab yang Tuhan nak kamu pikul. Di tanggung jawab itulah ketika kamu setia lagi dengan tanggung jawab itu, kamu akan melihat ada tanggung jawab yang jauh lebih besar. Berkat yang lain menyusul kepada kita. Berkat-berkat yang lain akan datang kepada kita. Walau kita tak minta, Tuhan tahu kita perlu dan Dia akan sediakan. Jadi fokusnya adalah tetap setia kepada Tuhan dalam banyak hal, termasuklah keuangan, termasuklah tanggung jawab, termasuklah apa-apa yang Tuhan percayakan kepada kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan sebagainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga Anda diberkati dengan firman Tuhan ini. Perkongsian saya sampai di sini dan sudah selesai. Terima kasih banyak.